Hai guys, kembali lagi di obrolan berdarah. So di video kali ini kita udah nggak modelan, ngundang tamu, dan kita juga mau ngomong-ngomong tentang apa nih kak? Kita bakalan ngobrolin tentang apa yang kita alamin selama 2021 ini. Oke. Ya, semenjak kita awal mulai obrolan berdarah sampai sekarang udah 20 episode, kita akan flashback sedikit kali ya Daneva. Oke, gimana? Coba lu yang ceritain. Coba deh kak. Kenapa sih mulai ceritanya harus dari aku? Oke, dari gua. Semuanya tuh nggak harus aku. Jadi semuanya bermula dari gua habis lihat Majelis Lucu Indonesia. Itu dia tuh kayak bikin podcast gitu, cuman yang lucu-lucuan. Nah, gue terinspirasi. Kenapa kita nggak bilang gini aja, cerita awal mula pas kita mau kenapa bikin podcast? Enggak dong, kan kita. Ya udahlah, udah terserah. Ya. Aja. Nah, terus habis itu aku bikin yang obrolan berdarah pertama, episode pertama kita yang tentang HP Cina itu. Terus obrolan yang cimol nggak payunan itu, yang kita cuma ngobrol doang sambil makan, itu udah nggak payu banget. Dan kita udah nyerah. Akhirnya kita dapat rezeki buat beli seperti ini, dan akhirnya obrolan berdarah menjadi podcast. Ini murah sih. Iya, dan kita juga nggak tahu kalau subscribernya bakalan secepat ini naiknya. Kita udah hampir 1000 teman-teman. 900 emang udah. Ghost udah 912 subscriber. Kita ghost tinggal to 1000 berapa lagi? subscriber. Berarti tinggal berapa sih? Tinggal 80-an. Cepet banget gitu. Iya, ini aku juga nggak nyangka dan Eva. Jadi terima kasih itu banget. Itu apa? Gara-gara podcast. Iya. Oh ya, waktu podcast langsung nanya 200 itu ya. 200. Iya. Jadi terima kasih banget buat kalian. Ternyata kalian suka banget sama podcast obrolan berdarah kita ini. Dan viewersnya tuh nggak pernah di bawah belasan. Ngawur yang gimana emang berapa? Yang podcast kan, yang sebelumnya cuma ngobrol biasa. Makan ya? Iya, yang podcast ini lumayan laku dan aduh. Ya, terima kasih sih. Saya thank you buat obrolan berdarah aja sih. Karena kalau 10 orang aja ngumpul di sini udah penuh. Udah penuh banget, pakai banget. Dan itu ada yang 50-an sekian. Lu ngapain juga. Dan semua itu bermula saat kita udah mulai undang bintang tamu sebenarnya, dan kita juga mau announce juga di sini obrolan berdarah udah mau kita akhiri dan kita merasa udah selesai karena udah target kita semua udah tercapai. Maaf ada. Karena aku juga mau mondok gitu kan. Karena juga Daneva mau mondok, dan juga ya, kita udah nggak ngundang tamu lagi karena kita emang bener-bener pengen balikin dari dulu lagi, pengen balik ke dulu lagi, bener-bener kita yang nggak ada tamu, kita aja berdua yang ngobrol. Iya, tapi ternyata mau kita akhirin ya kak, nggak ada lu gitu mulu, akhirin mulu lu, gue kepret ini yang menunjang kesuksesan kita loh. Iya. Dan Dania nanti mungkin tamu terakhir kita gitu. Kita nanti akan ngobrol. Papa belum. Iya, Papa belum. Nanti kita ngobrolnya di sana, lebih di luar nggak ini. Meskipun ini ber-AC cuman kayak gitu. Aku mau tidur. Malah tidur. Ini udah malam, nggak ada yang bisa bercanda. Iya. Dan juga gimana Neva kamera baru lu? Ya. Samsung, kalian lihat aja reviewnya. Aku nggak tahu sih kenapa sih yang nonton di ininya dia dikit. Padahal bagus-bagus kontennya, apa thumbnailnya kurang menarik, tapi malah sewarna semua loh. Iya. Aku scroll thumbnail videomu tenan do, konsisten tenan do. Nah guys, dan aku tuh beli Samsung, mohon maaf. Samsung M800 itu karena aku udah pengen banget dari lama. Pasti kalian juga udah lihat videonya harusnya. Kayak kenapa sih kalau udah nemu yang aku pengen dari dulu ya pasti langsung aku beli. Dan itu uangnya aku ada-adain loh. Yang kerennya dari Daneva, dia tanpa menjual kamera dia yang lama, jadi masih ada. Dan karena itulah nanti Daneva akan meminjamkan ke obrolan berdarah untuk bisa 2 kamera. Tapi itu sambil berjalan jual loh. Hah? Sambil berjalan jual. Iya, berjalan jual. Nanti kalau itu udah terjual, kita akan beli kayak gini satu lagi, jadi 2 kamera dan bagus, udah pasti. Iya. Bismillah. Ya, dia kayak nggak mungkin lah dia ngomong kosong. Jadi ini main kameranya Atalania ya, kamera utama Atalania. Ini 56 juta nggak sih? 56 juta kita punya. Nol tengahnya dihilangin ya? Iya, ini low lightnya bagus kalau kalian lihat ini. Tuh. Itu matikin dong. Nggak ada noise. Oke. Nantangin. Tuh. Masih kelihatan kan bentuk muka kita? Nggak segelap yang orang-orang punya. Nah, dan juga selain itu juga kita akan
menjadi patung. Oke. Robot itu mah. Oh iya, buat kalian yang ada sponsor mau apa, kalian bisa masukin ke sini. Jadi nanti DM. ya DM aja, kita nanti biar ada brand gitu di sini apa gitu ya. Biar bisa sambil Iklan makan, di ngobrol. tengah. By the way, boleh kasih tau gak sih? Boleh. Di YouTube dia udah ada iklan. So, thank you banget buat kalian yang udah ngedukung channel-channel dia, channel-channel aku, channel-channel Atalania, channel-channel bersama gitu kan. Jadi The Last lah pokoknya kalian. Iya, The Last Problem udah menghasilkan, alhamdulillah juga. Makanya dari itu The Scary House nanti akan terbentuk. Iya. Gitu lah, ya. Nih, aku tuh sebenarnya pakai masker, makanya aku diam. Enggak. Jadi emang muka dia emang kayak gitu. Ya gitulah. Tapi Daneva, kenapa lu tuh bisa kepikiran sih kalau bikin Syifa dan Fadil? Kenapa kayak Syifa dan Lento gitu? Coba. Gini guys, kalau dibaca Coba gimana? Syifadil. Dibaca satu nama doang, si Fadil gitu. Si Fadil gitu. Sebenarnya tuh Syifa Adil ya gitu. Iya kita bisa. Tapi iya. F-nya tuh dijadiin dua, Syifadil, Syifa dan Fadil. Katanya kamu tuh nemu di buku apa? Bukan ya? Enggak ya? Pernah nemu deh kayaknya. Syifadil di buku apa? Tapi itu keren sih. Maksudnya aku ya nggak kepikiran sih. Syifa dan Fadil. Katanya aku nggak pantas loh punya nama Fadil kalau meranin Fadil. Katanya. Kurang cocok mungkin mereka. Iya, mungkin kalian merasa udah kayak karakter Raka itu terlalu melekat. Iya sih. Raka dari Arkana. Kayak Fadil. Kayak Fadil. Kalau ini kan aku ya? ini baru pertama kali aku meranin kan. Iya. Kak, banyaknya juga Sarah. Langsung klop mereka berdua belum. Ini Syifa, Sarah. Ini yang masih susah. Makanya aku kayak berusaha diem. Kamu lihat beberapa hari ini aku lihat kayak agak diem gitu. Iya. Nah itu memperdalam karakter aja biar lebih Fadil. Malah kelihatan Fadil itu orangnya kayak kalau di film-film ya, Fadil tuh orangnya tuh yang kayak dia tuh malah bisa dibilang yang banyak ngomong. Iya, makanya dari itu gue coba kayak menyendiri gitu untuk benar-benar bisa ngedalamin karakternya Fadil biar lebih banyak omong. Iya, makanya mungkin mereka bilang kurang cocok, mungkin karena masih kebawa mungkin. Iya, kalau di Raka kan dia agak lebih kayak cool. lebih gue, iya, lebih aku lah. Lebih cool gitu kan. Jadi itu juga karakter lu bikin sendiri. Itu kan aku yang bikin kalau itu karakter. Iya. Dan kenapa lu nggak pilih aktor lain selain gua? Gini kan ya? Ada Zola, Zema pada saat itu ada loh mereka. Ada, gini ya. Kalau dipikir panjang, apakah gini, apakah dia bakal tentu ada gitu di sini? Enggak tentu. Iya, makanya aku bilang kamu, cuman aku kan dulu pernah bilang kan kalau Fadil sifatnya begitu gitu. Iya, waktu di web seriesnya dulu itu juga kan waktu dia selesai nulis skripnya kayak langsung, nih mas lu udah pelajarin sendiri. Dia tuh kayak pasrah. Pelajarin lagu gua udah pakai bahasa Inggris kan itu awal-awal. Aku kayak waduh, mana itu kan Arkana 3 belum jadi pada saat itu guys posisinya. Dan itu tuh kayak jadi si Fadil itu sikapnya tuh yang gak banyak omong, tapi tetap dia tuh diem gitu, cuman banyak omong, malah lebih banyak omong daripada Syifa dan Sarah, bener banget. Maksudnya banyak omong itu, banyak omong kayak ke orang lain itu lebih berani nanya kayak gitu kan. Dan di situ dia anak kedua. Dan for your information aja bahwa Fadil itu nanti di Scary House nanti karakternya kan dirubah kayak 180 derajat mungkin. Beda banget. Ya makanya nih kalau kalian lihat ini kenapa panjang. Nantilah surprise-nya ada di filmnya, nanti kalian lihat aja penampilan gue. Kalau aku mau nanya ke kakak, menurut kakak Sarah itu kayak gimana sih sifatnya? Kalau menurut aku si Sarah itu dia lebih ke kakak yang bijaksana, dia mbak gitu loh, ya, lebih guys? Mbak ya. Jadi kenapa Dania dijadiin pemeran anak pertama karena emang apa ya, dari segi looknya dia tuh kayak kakak banget. Jadi aku mau kasih tau ke kalian guys, bocoran sedikit. Sebenarnya waktu kita buat web series itu kita ada bilang kan Kak Sarah ke Dubai. Nah itu kita belum tahu sebenarnya Sarahnya mau siapa.
Iya, kan Sarahnya iya, mau that's siapa the belum point. tahu. Kita belum tahu Sarahnya Dan mau kita siapa. nggak tahu mau ceritanya gimana Sarah itu ada. Itu cuman kita ya akalin aja biar ceritanya berjalan gitu. Iya, sekedar juga spoiler dikit lagi ya. Apa? Tapi mohon maaf kalau sedikit menyinggung. Sebenarnya Sarahnya tuh mau Bahira pada saat itu, iya kan? Cuman kalau dipikir Panji juga nggak bakal ada selalu di sini gitu kan. Iya, Mereka benar-benar, punya benar-benar. kehidupan sendiri. Heeh. Kalau Mbak Dania kita kan lebih Lebih sering- fleksibel untuk Iya ngaturnya. bener banget karena waktu juga terserah mau kapan aja, mau 3 hari 2 hari terserah gitu, sekuatnya kita aja gitu kan pada saat itu. Dan lumayan ya Maya pertama kali acting udah. Ya itu keren sih. Itu Ya kan dia juga anak teater, bro. Iya sih teater. Mau Iya, gimana pun. dia lebih jago bahkan di teater. Lebih jago daripada gua. Dari aku maksud Iya, aku. kayak maksudnya Dania tuh dia nggak tahu kenapa apa mungkin apa ya? Ya mungkin dari ngafalin dialog aja cepet banget. mungkin juga apa sifatnya Sarah itu gampang didalamin, gampang dipelajari gitu. Iya, Dan iya. sikap Sarah tuh ya agak kebanyakan dikit kan, maksudnya Iya, ya, iya. ya setengahnya dari Nah, tapi kalau menurutku, maaf Dania sebelumnya, kalau Shiva itu malah lebih cocok ke yang kakak. Tahu nggak Iya. sih? Sarah itu lebih ke yang adik kan. bocil-bocil lucu Iya, gitu nggak sih? Dari namanya. Iya, kalau dari nama. Tapi masa Tapi gimana? Saradil Saradil. Saradil bisa sih. Bisa sih, cuman Fadil kurang. Sarah. Udah kayak Si melekat aja Fadil. si Fadil. Tapi kalau aku bisa nebak, Shiva tuh karakternya yang gini nggak sih, yang kayak adik yang sebenarnya tuh dia tuh nurut sama kakaknya, cuman kalau sekalinya apa namanya kakaknya tuh melenceng, dia kayak bener-bener udah dia bukan kakak gue lagi gitu nggak sih? Enggak. Jadi Kalau gue lihat di The Looking House loh, Kalau- bener-bener dia ninggalin loh. iya gini Kak. Keren sih asli, Gini. Gimana, Emang gimana? dia nurut. Iya. Nurut banget loh. Nurut kan. Heeh. Cuman gini. Kalau ada mungkin itu kan kayak kemauan si Shiva kan. Kemauan juga. Kemauan si Shiva yang dia pengen tapi beda jatuhnya, itu dia bakal marah dan dia bakal nekat ngelakuin apapun. Oke, jadi konflik intinya di dalam The Looking House itu adalah dimana Shiva itu udah merasa udah banyak menuruti si Fadil. Iya, tapi si maksudnya Fadilnya nggak bisa nurutin dia. Jadi Iya, dia udah cuman- putus asa, heeh. males. Gimana ya kalau Ya, sifat iya udah adik kayak kan biasanya iya kayak kayak gitu mungkin kan. unek-uneknya baru dikeluarin di situ. Jadi gue udah nurutin dulu sepanjang web series kemarin. Lu Enggak lah, peng- enggak web series lah di mini kehidupan. series. Iya di lah. kehidupan dan di mini seriesnya loh. Iya. Diajak ke sini dia ikut, cuma sehari dia ikut sampai akhirnya terjebak dan sebagainya. Tapi lu cuma nurutin gue sekali aja. Iya, Cuman dia gini, nggak mau. Fadil. Saking Bukan nggak mau, mungkin juga buat kebaikan si Shivanya. iya Shiva juga. Fadil tuh kan. sebenarnya nggak mau adiknya tuh kayak udah nanti pasti keluar, jadi pelan-pelan gitu loh. Dan Iya. Shiva tuh ya itulah karena Orangnya mungkin tuh yang kayak mungkin kerja keras atau gimana ya? ya emang waktu sifat itu sifat sifatnya adil yang sifat Shiva yang kayak masih kekanak-kanakan juga ada di ya situ. keluar di waktu Iya, awal film itu waktu ya. aku marah-marah Heeh. itu, Heeh. waktu marah-marah, waktu Shiva marah-marah, Heeh. itu kayak kelihatan, tapi Hmm. beda pasti sifatnya Shiva ke Fadil, sifatnya Shiva ke Sarah. Oke, selesai di Shiva kita lanjut ke karakter paman yang banyak banget diperbincangin. Iya, Nggak yang muncul di web series, nggak ada pengumuman apa-apa ya. Tiba-tiba Soal muncul. paman Pemberontak muncul sebagai cameo dan Kenapa? nanti di film kedua muncul Nggak lagi. usah. Hah? Iya muncul, maksudnya nggak usah dikasih tahu. Oke, maaf, Nggak nanti apa-apa, saya nggak dikit. apa-apa, nggak Nah, dan menurut lo karakternya ini harusnya tuh gimana sih Mas Dul meraninya? Ya, Kan bener lu kayak yang gitu. udah bener kayak gitu ya. Cuman Kalau menurut gue ya itu ya lo- ya kamu- keren dulu. kalau menurutku itu nggak seharusnya, maaf sebelumnya Mas Iya. Dul, paman itu nggak apa ya namanya ya, paman itu berpakaian kayak kakek-kakek. Enggak, jujur itu enggak kakek-kakek. Justru itu malah mencermin paman banget ya menurutmu? Enggak, ada yang bener-bener kakek-kakek banget sih. Iya kakek banget kan. Cuman gini, kita kan di situ ceritanya udah besar-besar kan. Mm-mm. Jadi ya Paman udah tua. paman udah tua. Cuman kalau menurutku sih Mas Dul bisa lebih ini lagi ya Bisa lebih muda lagi, cuman itu karena kita tuh penampilannya. heeh. bener-bener cepet. Hah? Gimana sih? Waktunya singkat gitu, Bak. Waktunya cuma muncul berapa detik doang paman di situ. Ngawur. Menit lah. Detik dong. Oh, Kan iya, itu iya. totalnya menit, kalau jam Dan baru itu baru munculnya pertama berapa? kali masuk syuting juga, jadi lumayan lah. Oh iya tapi udah bagus sih. Mungkin ya semoga aja nanti di film The Scary House kita bisa Dan itu yang ngedirect
dia sendiri. Jadi semoga nanti Scary House yang ngedirect dan dia juga semoga bisa lebih matang acting dari si pamannya gitu teman-teman. Oke. Ya cuma nanti mungkin aku bantu-bantu dikit karena kan Iya, dia juga belum lu ada nggak mungkin bantu pengalaman. dikit sih, lu pasti banyak banget bantunya. Soalnya Oke. kan dia belum Ya dia ngomongnya kayak pengalaman. gini tapi nanti banyak banget bantunya guys. Enggak, Oke, enggak. terima kasih buat kalian yang sudah nonton Udah, obrolan males. berdarah kali ini. Dadah. Dadah. Boom takalak Cakal. Akhirnya kelar Pak lagi lu.